Halo broku. Beberapa waktu belakangan ini, kalimat Sabdo Palon Nagih Janji sedang menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Bahkan banyak ahli spiritual dunia yang telah mengulasnya. Hal tersebut bisa dilihat dari sudut pandang sejarah maupun hal-hal mistisnya. Lalu seperti apa sebenarnya kisah Sabdo Palon dan bagaimana janji yang akan ditagihnya? Untuk mengetahui lebih dalam terkait Eyang Sabdo Palon Nagih Janji, berikut ini penjelasannya. Tetap ingat selalu bahwa hal ini hanyalah sebuah mitos untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang sempurna. Tak luput dari situ, kita harus sadar juga bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadikanlah hal itu sebagai motivasi untuk kita agar tetap berbuat baik kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Tonton sampai habis agar tidak menimbulkan salah paham. Admin mengingatkan, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya. Gratis. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui tokoh satu ini. Sebut saja Sabdo Palon. Sebelumnya kita sudah pernah membahas sosok Sabdo Palon. Namun tak lengkap rasanya kalau belum terjun lebih dalam. Sabdo Palon merupakan sosok yang populer di telinga masyarakat Jawa. Sabdo Palon konon merupakan tokoh legendaris yang bertugas sebagai pandito atau penasihat Raja Brawijaya V, sosok raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Menurut literatur Serat Darmo Gandul, Macapat Kesusastraan Jawa dengan berbahasa Ngoko menyebutkan, sebagai penasihat raja, Sabdo Palon sangat tidak terima saat Raja Brawijaya yang memimpin kerajaan Buddha digulingkan oleh tentara Demak pada tahun 1478. Meskipun dalam literatur lain disebutkan Raja Brawijaya digulingkan oleh Giri Indrawardana. Karena tidak terima, Sabdo Palon kemudian bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk kembali menata Nusantara. Sedangkan versi lain, Sabdo Palon bukan datang kembali untuk menata tatanan masyarakat, melainkan menagih janji kemakmuran dari masyarakat Nusantara yang direbut dari Majapahit. Sabdo Palon juga disebutkan dalam Serat Dharma Wulan dan Serat Blambangan. Dua serat ini menjadi salah satu rujukan para sejarawan dalam mencari sumber-sumber kisah Nusantara zaman dulu. Tidak hanya itu, Sabdo Palon juga banyak dikisahkan dalam Serat Jangka Jayabaya, Sabdo Palon atau Jangka Sabdo Palon, karya Pujangga Ronggowarsito. Salah satu syair dalam Serat Jangka Jayabaya tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa, terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan oleh agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan akan kembali pada abad ke-20. Beliau kembali bersama anak buahnya yang akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara.
Ramalan Sabdo Palon Nagih Janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung, sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabdo Palon adalah tokoh yang sangat dihormati kalangan umat Hindu-Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat sebagai Punokawan Abdi Kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam berbagai kisah yang turun-temurun, Sabdo Palon selalu diidentikan dengan sosok Eyang Semar, salah satu tokoh pewayangan dalam kisah Punokawan. Sebenarnya belum bisa dipastikan apakah Sabdo Palon merupakan Semar atau bukan. Namun, jika merujuk pada karakter dan gambaran Sabdo Palon dan Eyang Semar, keduanya sangat mirip. Semar dalam pewayangan digambarkan sebagai sosok yang dituakan, bijaksana, dan omongannya selalu didengar. Hal tersebut pun terjadi pada Sabdo Palon. Sebagai seorang penasihat raja, ia tentu sosok yang dituakan, bijaksana, dan segala petuahnya selalu didengarkan oleh raja. Kesamaan inilah yang membuat banyak orang berpendapat jika Semar merupakan perwujudan dari Sabdo Palon. Sifat tersebut pula konon yang kemudian melahirkan nama Sabdo Palon, yang bermakna kata hati atau seseorang yang selalu bicara tentang kebenaran. Dengan nama yang bermakna tersebut, setiap petuah Sabdo Palon selalu dianggap sebagai kenyataan. Hal inilah yang membuat setiap ramalan dan perkataan Sabdo Palon selalu dinanti-nantikan kebenarannya oleh masyarakat Jawa. Ada banyak versi yang menyebutkan siapa Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ada yang menyebutkan keduanya merupakan penasihat Raja Brawijaya yang memiliki kesaktian dan kebijaksanaan yang sama. Namun ada juga yang berpendapat keduanya satu tokoh yang digambarkan dengan kepribadian yang berbeda saat menjadi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Nama keduanya memang selalu disebut dalam satu kisah. Salah satu peninggalan ajaran Sabdo Palon saat ini dijadikan kitab yang menceritakan sejarah dan asal-usul Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kitab tersebut berisikan tentang kehidupan, kebaikan, dan keluhuran budi pekerti warisan leluhur tanah Jawa. Pasti kalian juga masih bertanya-tanya tentang apa maksud Sabdo Palon Nagih Janji. Baik, di sini akan kita kupas bersama-sama. Saat itu, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Raja Brawijaya V memutuskan untuk pindah keyakinan dari keyakinan lama menjadi seorang muslim. Raja Brawijaya V juga akhirnya memeluk agama Islam, sebuah agama baru di Nusantara pada saat itu. Sabdo Palon yang sebagai guru spiritual Raja Brawijaya tentu tidak setuju atas keputusan Prabu Brawijaya tersebut. Dengan merasa terpaksa, ia harus rela berpisah dari guru spiritualnya yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong yang selama ini kerap membimbingnya. Sabdo Palon pun merasa kecewa dan sangat marah. Dia berpendapat bahwa agama baru yang dikatakan sempurna itu tidak akan sepenuhnya dijalankan oleh pemeluknya. Lalu Sabdo Palon berkata bahwa agama tersebut akan hancur dan agama yang selama ini ia yakini akan berjaya kembali pada waktu yang telah ditentukan. Mendengar pembicaraan Sabdo Palon yang seperti itu,
tidak membuat niat sang raja menjadi urung untuk pindah keyakinan. Dengan perasaan kecewa dan berat hati, Sabdopalon pun merelakan murid kesayangannya untuk berpisah darinya. Lalu Sabdopalon mengubah wujudnya layaknya cahaya yang terbang melesat ke arah timur. Konon setelah peristiwa tersebut, Sabdopalon menjadi sosok penguasa gaib di Alas Purwo. Seluruh makhluk gaib di sana tunduk akan perintahnya. Ia berjanji akan merebut kembali tanah Jawa dan membuat agama lama yang selama ini ia sebarkan menjadi jaya kembali dalam kurun waktu 500 tahun setelah kejadiannya bersama muridnya itu. Menurut perhitungan Jawa, kurun waktu 500 tahun yang dijanjikan Sabdopalon jatuh pada tanggal 9 September 2009. Walaupun ramalan tersebut tidak terbukti kebenarannya, namun orang Jawa tetap meyakini bahwa hal itu akan terjadi meskipun waktunya tidak persis 500 tahun. Beberapa orang percaya bahwa tahun 2022 adalah tahun sebagai waktu kembalinya Sabdopalon untuk menagih janjinya. Beliau menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Janji Sabdopalon termaktub dalam surat Jangka Jayabaya Sabdopalon karya Ronggo Warsito. Dalam ramalannya berbunyi, pepestene nusa tekan janji, yen wis jangkep 500 warsa, kepetung jaman Islame, musno bali marang ingsun, agami Budi madeg sawiji. Yang artinya, takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri menjadi satu. Bait tersebut terletak di penghujung akhir serat Jangka Sabdopalon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabdopalon Nagih Janji. Sabdopalon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Selain itu, ada juga tuturan Jangka Sabdopalon yang meramalkan akan adanya prahara di masa depan, yang akan membuat separuh penduduk bumi meninggal dunia dalam waktu singkat. Berikut isinya. Miturut cerita kuno, wecane jan molinuweh kang wus kocap aneng jongko, menungso sirna sepale, dene to kang bisa urip yekti ana saratipun, karya nulak kang bebaya, kalise bebaya yakti, mulatana kang wineja para kuno. Terjemahan bebasnya menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab Jongko. Kelak, umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabdopalon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa
beberapa ramalan Sabdo Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain-lain. Adapun isi syairnya adalah sebagai berikut. Hardi agung-agung samyo, huru-hara gegirisi, kumeleger suara niro, lahar wutah kanan kering, ambleber anglebi, nerajang wono lan desagung, manungsonyo keh brosto, kebo sapi samyo gusis, sirno gempang tan wonten mangga pulyo. Artinya, Gunung Merapi semua, huru-hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Jangan ditelan mentah-mentah tentang apa yang dibuat oleh leluhur kita terdahulu. Kita semua di sini pasti tidak tahu tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bisa jadi leluhur kita terdahulu membuat sebuah ramalan seperti itu karena mereka semua ingin cucu-cucunya lebih berhati-hati dan selamat dari mara bahaya. Karena di dunia ini tak luput dari segala perbuatan baik dan buruk. Lebih berhati-hati dalam mencerna dan mewadahi pikiran kalian tentang ramalan tersebut. Serahkan segala keputusan dan kekuasaannya hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua terlindung dari segala mara bahaya dan tetap selalu ada dalam lindungannya.